Aku tidak akan menciptakan alam semesta. Aku tidak akan menciptakan manusia. Aku tidak akan menciptakan surga. Aku tidak akan menciptakan manusia-manusia yang duduk di dunia. Aku tidak akan ciptakan kita-kita semua, hadirin yang mulia. Kehadiran kita, kelahiran kita, rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, jabatan-jabatan yang Allah berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan kecuali karena barakahnya Rasulullah. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmah. Wa ma arsalnaka hai Muhammad, dan aku tidak mengutusmu. Aku tidak mengutusmu illa rahmah, kecuali sebagai rahmat. Untuk siapa, hadirin yang mulia? Rahmatan lil alamin. Segala makhluk, segala ciptaan Allah yang ada mulai zaman dulu sampai bayi terakhir lahir di dunia, semuanya tanpa terkecuali mendapatkan rahmatnya, mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, Nabi kita adalah seorang Nabi yang luar biasa. Nabi kita adalah seorang Nabi yang ketampanannya tidak ada tandingannya. Dikatakan dalam sebuah syair, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, saking tampannya wajahmu, saking tampannya wajahmu, aku yakin tidak akan pernah ada mata yang menyaksikan ketampanan seorang manusia melebihi ketampanan. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan aku yakin ya Rasulullah, tidak akan pernah ada dari perut seorang wanita lahir manusia yang lebih tampan daripada wajahnya. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Wahai baginda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan engkau mubarra'an, bebas, min kulli 'aibin, dari segala cacat. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, ada pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, betul? Tapi pepatah itu tidak berlaku kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang mulia, kalau selain Nabi, kadang-kadang mendengarkan suaranya menjadikan kita terenyuh hati, tetapi ketika melihat wajahnya langsung sakit perut kita. Hadirin yang mulia, kadang ada orang yang wajahnya tampan tapi kecerdasannya kurang. Ada yang cerdasnya luar biasa tetapi akhlaknya kurang. Hadirin yang mulia, tetapi itu semua tidak berlaku kepada junjungan kita, kepada idola kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama, beliau mengatakan, ketampanan di alam semesta ini, hadirin yang mulia, ibaratkan buah semangka. Kemudian buah semangka tadi dibelah menjadi dua. Seperempat yang pertama Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu, hadirin, saking tampannya, saking gantengnya Nabi Yusuf, maka wanita-wanita yang menatap wajahnya langsung terpesona.
Wanita-wanita yang menatap wajahnya tanpa terasa mengiris-iris jarinya. Itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka kalau nggak ganteng, nggak usah namanya Yusuf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperempat yang kedua ini Allah bagikan untuk seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua nggak usah merasa tampan, nggak usah merasa cantik, karena kita ini cuman cuilan dari seperempat yang telah dibagi oleh seluruh manusia. Dan seperempat itu kebanyakan dibagi di luar negeri. Hidungnya ancung-ancung, badannya tinggi-tinggi. Adapun Indonesia dan sekitarnya sepertinya hanya sisa-sisa belakang. Maka hidungnya banyak yang didiskon. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pemberian Allah, kita syukuri semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, separuh yang kedua, utuh separuh Allah berikan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang saking tampannya, ketampanannya menjadikan manusia tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah SWT. Hadirin yang mulia, suatu ketika ada seorang namanya Hasan ibnu Thabit, seorang penyair ulung di kalangan orang-orang Arab. Dan hadirin yang mulia, orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang mendewakan kata-kata. Lebih hancur hatinya diserang dengan kata-kata dibandingkan diserang dengan pedang setajam apapun bentuknya. Itu orang Arab. Beda dengan kita. Sehingga sampai ada pepatah Arab, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang dihasilkan oleh tombak bisa diobati, tetapi luka yang dihasilkan dari kata tak akan terobati selamanya. Hadirin yang mulia, ini ada seorang penyair ulung namanya Hasan ibnu Thabit. Didatangi Hasan itu oleh orang-orang Quraisy. Hai orang Quraisy, hai Hasan, kami sebagai para tokohnya orang Quraisy, kami memohon dengan hormat kepada Anda, kiranya Anda berkenan untuk merendahkan Muhammad. Kiranya Anda berkenan untuk menghancurkan nama baik Muhammad. Cacilah dia, bikinkan syair-syair yang menyakitkan hatinya. Berapapun yang Anda mau, tidak usah mengkhawatirkan, kami adalah pedagang-pedagang sukses. Mau minta berapa miliar pun kami kasih. Hadirin yang mulia, maka Hasan mengatakan, siap, tetapi aku belum pernah melihat Muhammad. Izinkan aku melihat Muhammad, ku pandang wajahnya, ku lihat kekurangannya. Baru saat itu ide-ide cacian akan muncul dari hatiku. Hadirin yang mulia, pergilah Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu yang saat itu masih kafir. Beliau menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan yang Nabi sering lewat di situ. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekat, semakin berdegup jantungnya. Semakin mendekat, semakin tak kuat menatapnya. Maka ketika Nabi dekat, kaburlah itu Hasan ibnu Thabit. Maka
Maka dia datang kepada orang-orang Quraisy, "Hai orang Quraisy, jangan pernah menyuruhku untuk mencaci Muhammad. Seluruh harta yang kau berikan, ku kembalikan kepada kamu." Maka orang-orang Quraisy takjub. Orang-orang Quraisy terheran-heran, "Ada apa ini Hasan? Apa yang terjadi kepadamu?" Maka beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu anwarahu saqat, wada'tu min hifati kaffi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi, falastu anzuruhu illa ala qadri. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, kahilyatin nusijat minal anjumis suri." Wahai orang-orang Quraisy, ternyata manusia yang kau suruh aku mencacinya bukan manusia. Yang kulihat pertama kali adalah cahaya yang begitu cemerlang sinarnya. Semakin dia mendekat, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Wada'tu kaffi min hifati ala basari, maka kututupkan kedua telapak tanganku di atas kedua mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, karena aku takut saking tampannya, saking cemerlangnya, buta mataku karena takut menatap wajahnya. Hadirin yang mulia, maka Hasan beliau mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Langsung masuk Islam gara-gara melihat ketampanan Rasulullah SAW. Berarti Nabi kita ini gimana Pak? Cocok dijadikan idola atau tidak? Kalau orang Islam mengidolakan ketampanan, Nabi lah yang paling pantas. Pada hari ini orang-orang Islam, hari ini orang-orang yang di dalamnya katanya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi wallpaper HP-nya adalah orang Korea. Hadirin yang mulia, drama Korea adalah suatu drama yang membuat dia meneteskan air mata, tetapi cerita nabinya tidak menjadikan cinta bertambah di dalam hatinya. Hadirin yang mulia, maka kita bangkitkan cinta kita kepada baginda Nabi. Semoga nanti kita di akhirat kumpul dengan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ini baru ketampanan Nabi. Baru ketampanan Nabi. Kalau mau bahas ketampanannya saja sampai subuh paling nggak selesai, Pak. Maksudnya yang bayar sudah habis, suaranya nggak selesai. Hadirin yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan hanya sekedar tampan wajahnya, tapi sempurna akhlaknya. Sempurna akhlaknya. Dikatakan dalam Hayatus Sahabah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking sempurnanya akhlaknya sampai seluruh sahabat merasa akulah yang paling diperhatikan oleh baginda Nabi. Hadirin yang mulia, kalau kita bagaimana? Anak kita pun kadang-kadang merasa kita kurang adil kepada mereka. Suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai? Paling engkau cintai?" Dia sudah pede aja, mesti saya. Abu Bakar, loh, bukan saya. Yang nomor 2 siapa ya Rasulullah? Mesti saya ini. Umar, loh, kok bukan saya? Yang ketiga mesti saya. Kalau Umar, Abu Bakar, saya lah. Yang ketiga mesti saya. Yang ketiga siapa? Utsman, loh, kok bukan saya? Maka dia nggak berani meneruskan pertanyaannya, khawatir kalau namanya diletakkan paling belakang oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, akhlak beliau begitu sempurna. Kepada istrinya begitu sayang sekali baginda.
Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sibukkan di tengah-tengah kesibukan memperjuangkan agama, di tengah-tengah kesibukan merawat umat, beliau masih sempatkan bermain-main dengan istrinya. Beliau masih sempatkan balapan lari dengan istrinya. Suatu ketika Rasulullah SAW, ini kisah bagaimana sayangnya Nabi kepada seorang perempuan. Maka kalau kita ngaku orang Islam, Nabi jahat kepada wanita, dipertanyakan keislamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah perjalanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalung saya jatuh ya Rasulullah." Ini Nabi dengan seluruh pasukannya sedang mengadakan perjalanan, di tengah perjalanan kalungnya Sayyidah Aisyah jatuh. Kira-kira kalau yang ngomong seperti itu istri kita bagaimana? Dunia nggak usah dipikir, murah saja. Hadirin yang mulia, apa yang terjadi? Rasulullah SAW menghentikan semua pasukannya. Untuk apa? Untuk mencari seuntai kalung seorang wanita. Ini baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bukan tentang nilai kalung dari seorang wanita, tapi nilai hati seorang wanita yang harus dijaga. Nanti ibu-ibu bisa protes sama bapaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, kepada istri begitu sayang, kepada sahabat-sahabatnya begitu sayang, kepada anak-anak kecil pun beliau sangat sayang. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku khidmat kepada Nabi, melayani Nabi 10 tahun penuh, kata beliau. Dan selama aku melayaninya, beliau tidak pernah menghargaiku. Dan beliau tidak pernah mengatakan, "Kenapa engkau mengerjakan ini?" Dan beliau juga tidak pernah mengatakan, "Kenapa kau tidak pernah mengajarkan?" Akhlak yang begitu indah, akhlak yang begitu tinggi, yang seharusnya sebagai umat Islam kita harus menirunya. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sayang beliau kepada umatnya, begitu sayang beliau kepada umatnya sampai beliau menangis, meneteskan air mata, saking kuatnya tangisan beliau, arasnya Allah bergetar. Hadirin yang mulia, maka Allah mengatakan kepada Jibril, "Hai Jibril, turunlah kau ke bumi. Turunlah kau ke bumi. Datangi kekasihku, apa yang membuatnya menangis?" Hadirin yang mulia, maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Nabi, apa yang membuatmu meneteskan air mata? Kira-kira kalau kita nangis kenapa, Pak? Gaji belum turun, BBM naik, beli bensin antri. Hadirin yang mulia, Nabi mengatakan umat